Learning Adventure dan Family, CAF Chapter Lampung, Umbul Halau Lampung, PT Icitan Indonesia, dan Gojek Lampung. Tidak lupa kita sapa juga ada narasumber dan tamu undangan yang Hana banggakan. Alhamdulillah. Kita menjalin persaudaraan dan keakraban melalui kegiatan ini yang insya Allah nanti akan disupport juga oleh juri ya. 3. Ya, selamat datang juga Dewan Juri. Dewan Juri kita ada berapa? Ada 3. Om Deddy kayaknya. Mohon izin ya Bang ya. Ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa Om Deddy ya. Siap. Ya, asik, saya masuk. Mungkin itu aja. Semoga kita sehat selalu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Kak Mami, ide tantangan apa buat fasilitator atau pemandu atau penggiat outbound seperti kami yang bisa disinergikan dengan kebutuhan pendidikan luar sekolah? Oke. Jadi kayak tipsnya gitu ya kalau kita mau dampingin anak-anak ya. Iya. Nah, sebenarnya kunci apa ya? Kunci keberhasilan kita asis anak-anak sekolah itu adalah tahu kebutuhan si anak gitu ya. Kalau untuk anak PAUD sendiri memang harus sistemnya tuh cut-to-cut. Anak di bawah 6 tahun konsentrasinya itu paling bagus itu 15 menit. Itu anak normal. Gitu, maksudnya dengan tidak ada gangguan, polanya bagus gitu kan. Jadi ketika kita mendampingi anak ya memang harus cut-to-cut gitu. Maksudnya cut-to-cut itu kadang kan kita juga bisa dapat anak yang konsentrasinya bisa bagus, tapi ketika melihat begini pasti kan mereka kayak gatel gitu. Kalau dari sekolah saya sendiri ketika kita memang field trip, kita satu juga harus koordinasi dengan pihak vendor. Kita akan menceritakan jenis anak kita seperti apa, yang mau dibawa usia berapa. Kalau usia playgroup tentu hanya 5 menit, tapi nanti ganti lagi, masuk lagi ke materi dan langsung to the point gitu untuk anak playgroup 2-3 tahun. Nah, terus kalau sudah 4, 5, dan 6 tentu sudah agak masuk. Biasanya paling anak itu yang TKB 6 sudah bisa agak lama gitu kan. Nah, awalnya adalah kita harus membuat rule yang jelas sih. Ketika datang ya kasih kebutuhan si anak. Sampai ke sini mereka harus makan dulu atau minum atau makan snack gitu ya. Jadi kayak kebutuhan dia itu sudah terpenuhi. Jadi kalau dia ngomong lapar, haus nggak ada alasan dong. Kan tadi udah gitu kan. Habis makan pipis. Anak kecil itu kan kadang pipis itu beneran pipis atau cuma cari alasan karena mau melarikan diri dari kungkungan lah ya bahasa mereka, nggak fokus. Padahal bisa jadi itu adalah memang konsentrasinya sudah habis untuk term yang pertama. Jadi sudah selesai itu, ayo kita ke toilet gitu. Jadi kayak urusan ke toilet itu adalah something yang memang bisa fun untuk anak-anak. Karena kan kita kabur gitu loh. Toilet di sana, toilet di sana. Anak-anak akan cenderung mencari toilet yang paling jauh. Yang paling jauh supaya paling lama ya. Paling lama balik. Kalau sama bu guru atau sama ini kan pasti agak membosankan gitu kan. Jadi akan mencari toilet yang jauh. Jadi harus kasih kebutuhan dulu. Sudah pipis nggak ada alasan lagi dong. Kita tahu range anak pipis itu 1 jam atau 2 jam habis dari minum. Jadi kalau dia ada alasan pipis 30 menit dan kita juga lihat lah ya, nggak mungkin anak TK minum sampai banyak ya. Jadi kemungkinan besar kecil. Tapi dengan catatan dia nggak ada punya penyakit saluran itu ya. Oke. Lalu ya kita membuat rule. Anak TK itu maksimal mungkin 3 rules ya. Bisa sih 5, tapi takutnya nanti kebanyakan gitu. 3. Jadi kayak rule pertama, rule kedua, rule ketiga. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung ingat rulesnya gitu loh. Jadi kayak kita selalu reminding. Dan ngurusin anak bayi-bayi itu memang harus cerewet, harus ngomong, tapi jangan kebanyakan. Jadi ngomong itu yang penting, sehingga anak-anak akan tahu kalau missnya atau misternya ngomong itu adalah pesan, bukan ngomel. Kalau kita biasanya merapet, dia akan sudah terbiasa dengan sound kita bahwa itu kalimat tidak penting, sehingga saya tidak harus mendengarkan dan tidak harus fokus. Jadi ketika kita memang ngurusin anak TK, yang keluar adalah hati-hati, fokus ke barisan. Makanya biasanya pakai tali atau pakai sesuatu. Kadang kita kalau memang areanya agak terlalu luas, kita bilangnya adalah kembali ke kereta, kembali ke barisan. Jadi kayak kalimat seperti itu, sehingga mereka akan fokus.
Dan guru itu emang nggak bisa meleng. Makanya kita kalau satu kelas 16, itu harus minimal 5 atau 6. Jadi yang pegang anak sama yang bagian ngawasin ujung itu beda. Gitu. Jadi memang harus safety-nya seperti itu supaya kemungkinan anak-anak lepas itu tidak ada. Jadi ketika dia kabur, kita panggil namanya, dan kalau bisa memang harus ada name tag sehingga kita bisa manggil anak. Kita manggil anak hey dengan nama manggilnya Doni, responnya akan lebih cepat ketika dipanggil nama. Gitu. Ketika rule sudah jelas, rule-nya jangan banyak-banyak, langsung fokus. Kalau ternyata itu mundur, jangan kita tadi mulainya jam 9.15, jadi ya langsung 2 jam dari yang situ gitu. Tapi lebih baik memang harus ada yang di-cut karena kita telat gitu loh. Apakah dipercepat atau memang ada yang di-cut? Karena konsentrasi anak dan mood anak itu memang unpredictable, dan sebenarnya bukan unpredictable, bisa dikondisikan atau bisa dipredik gitu. Jam-jam lapar, jam-jam capek, jam-jam udah nggak bisa dikasih perintah, gitu memang kita harus paham sih gitu. Jadi ketika memang telat ya udah gitu loh, harus ada yang di skip gitu, jangan kebanyakan program, dan kita memang harus fokus gitu. Hari ini kegiatannya hanya 3, ya udah hanya 3 itu aja, jangan terlalu banyak. Dan ketika memberi penjelasan juga jangan bertele-tele atau jangan banyak, tapi fokus. Dan biasanya intonasinya gitu sih. Oke, dengarkan, kembali ke kakak. Jadi ketika putus-putus perintah itu per 15 menit, kita kayak mengumpulkan konsentrasi anak kembali itu dengan yel-yel, tepuk tangan, adalah istilah-istilah yang untuk membangkitkan semangat anak. Ketika misalnya bilang, hai halo apa kabar, atau hey apa gitu, anak akan balik lagi, oh ternyata kalau seperti itu adalah sign saya harus kembali ke laptop gitu. Berarti harus fokus ya, saya nggak bisa meleng ya kalau dengan anaknya. Dan tentu juga kakak founder fasilnya itu juga harus tahu bahwa yang dihadapi anak, jadi dia nggak mungkin ngomel sama anak kecil kan, dan marah-marah ke anak kecil kan nggak mungkin gitu kan. Maksudnya ya anak juga diomelin juga, ya nanti juga dia kabur lagi. Jadi ya pastikan bahwa memang dia telaten ngurusin anak. Kalaupun kita nggak telaten banget, bikinlah rule yang jelas dan sampaikan kepada pihak sekolah. Oke deh kamu. Kalau buat Masul nih gimana? Kalau kamu sebagai provider ya, saran saya put your feet on their shoes gitu. Jadi cobalah mencoba untuk menjadi untuk memahami ekspektasi dari klien gitu. Kadang-kadang kita kekeh dengan pengalaman kita, standar kita gitu kan. Sorry aja, kadang-kadang saya nggak suka kalau merekrut teman-teman dari Mapala, meskipun saya dari Mapala, karena biasanya Mapala itu mereka punya pride yang tinggi tuh. Wah, iya loh, kami kalau bertualang seperti ini mas, naik gunung kalau perlu pakai sandal jepit ya terserah, itu kamu dengan duniamu, tapi saya nggak perlukan itu ya. Nah saya ada banyak hal yang kita sebagai provider itu perlu, karena setiap klien itu precious, setiap klien itu unik, berbeda, dan mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita harus memahami memang latar belakang mereka, apa ekspektasi mereka, dan kita sendiri juga kalau mereka datang untuk karena aktivitas kita itu kan sebenarnya ada 4 ya, mungkin ada 5 lah, tapi biasanya untuk kegiatannya untuk rekreasional ya. Kalau kegiatan rekreasi ya yang kita tawarkan adalah fun gitu. Perubahan feelings ya. Yang kedua adalah edukasi itu perubahan knowledge. Yang ketiga adalah development itu yang berubah adalah perilaku ya. Jadi kegiatan outbound, kegiatan petualangan itu bisa untuk rekreasi, senang-senang saja, bisa untuk edukasi, bisa development, bisa juga terapi gitu. Terapi itu jadi beberapa hal yang tidak perilaku yang undesired itu diminimalkan. Nah ada juga yang untuk assessment. Kita objektifnya apa sih? Jadi dan sering kalau kita lakukan itu sebenarnya bagus buat provider, karena kita sendiri selalu berkembang, kita juga belajar gitu kan. Kita juga belajar menangani anak aja kan. Salah satu dulu saya sempat jadi fasilitator outbound di Amerika gitu kan.
orang Indonesia ngajar di sana gitu. Lalu anak kecil apalagi anak-anak kulit hitam gitu, wah ngeyelnya minta ampun, udah kecil jelek bau gitu kan, tapi ngeyelnya minta ampun gitu kan. Nah, sehingga oke, mari kita gampang aja kayak kita, oke anak-anak yuk kita ke sana. Dua anak ngomong, why do I have to follow you? Ngapain aku ikut kamu? Ya karena kita mau kegiatan di sana. Ya itu kan kegiatanmu. Oke. Jadi dan sama kita nggak bisa ngomel-ngomel ke mereka. Nah, jadi lalu ya udah dengan begitu kita mencoba untuk mencari cara lain gitu, cari cara lain. Ya saya bilang oke, baiklah kalau kalian nggak itu ya nggak masalah. Aku cuma berpikir aja, kira-kira 3 hari lagi nanti kalian balik ke sekolah, semua kawan-kawan kalian bercerita yang menyenangkan tentang aktivitas hari ini. Aku cuma nggak tahu kalian nanti akan cerita apa ya. Dan mereka menjawab, baiklah, aku ikut kamu. Nah, beberapa hal itu membuat kita berkembang karena kita dengan kita merendahkan diri untuk mau memahami kemauan dari klien, mau memahami dunia mereka, kita juga akhirnya jadi berkembang. Jadi kalau ditanya ke saya, terutama ke provider ya, kadang-kadang ada juga kan banyak provider yang programnya itu udah fix, oke, ketemu dengan kliennya di menit itu juga dia bahkan nggak paham siapa kliennya, lalu mereka itu menawarkan program untuk development. Gimana kalian menawarkan program development? Kalian kenal dengan pesertanya aja enggak? Jadi hal-hal ini yang masih banyak di dunia adventure education sih yang masih ada. Jadi harus ada sinergi gitu ya antara penyelenggara, mungkin juga dengan siswa, kalau dengan sekolah juga dengan guru-guru. Guru-guru sekolah adalah partner kita dalam bekerja. Mereka lebih paham tentang murid-muridnya. Kita mungkin lebih paham tentang aktivitasnya. Nah, ini yang harus kita sinergikan. Kurang lebih itu. Oke, terima kasih Mas Su. Gak ada pertanyaan ya. Kalau gitu, Ana mau ngucapin terima kasih buat Mbak Mami sama Mas Su atas diskusinya, atas ilmu sama sharing pengalamannya untuk diskusi kita pada pagi hari ini, anak nyaman bertualang dan perilaku peserta petualang. Ana juga